lalu keluar tulisan yang kuning ini. Tulisan kuning ini selalu akan keluar pada saat orang itu belum melakukan perpal ijazah atau perpal ijazahnya berkas dan belum diverifikasi oleh dinas. Dia akan selalu keluar ini, yang kuning ini. Jadi kalau dinas belum memverifikasi perpal ijazahnya dan menunjukkan perpal berkas, maka dia baru keluar. Tapi kalau sudah diverifikasi, ini dia akan keluar. Ya. Dan ini untuk lakukan perpal, tinggal klik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa harus keluar seperti ini? Karena ada perpal yang sekarang itu agak berbeda dengan perpal ijazah yang kemarin. Tahun 2021 sampai 2024, perpal ijazah itu kita gunakan untuk rekrutmen P3K. Ya kan? Rekrutmen P3K. Terus kemarin tahun 2023-2024 itu digunakan juga untuk PPG. Ya, untuk PPG, perpal ijazah. Nah, semuanya itu mensyaratkan ijazahnya itu minimum adalah S1. Kalau perpal yang sekarang ini adalah perpal ijazah terakhir yang dimiliki oleh guru, tidak untuk apapun. Ya, tidak untuk apapun, jadi tidak untuk PPG, tidak untuk P3K. Ya, walaupun nanti pada saat dia mendaftarkan P3K, kalau ijazahnya sudah ada, tidak perlu perpal ulang. Kalau dia mau ikut PPG, kalau ijazahnya sudah perpal, itu nggak perlu perpal ijazah ulang. Jadi kalau ini sekarang diwajibkan adalah semua guru itu melakukan perpal ijazah. Semua guru ya, semua guru melakukan perpal ijazah terakhir. Jadi kalau terakhir itu gini, kalau dia punya ijazah S1, punya ijazah S2, punya ijazah S3, maka yang diperpal yang mana? S3. S3. Perpal S3-nya. Tapinya guru itu pakai standar ijazahnya adalah S1. Jadi kalau dia punya S3, maka dia harus perpal S3 dan S1-nya. Ya, ulang lagi. Kalau dia punya S3, maka yang diperpal itu S3 dan S1. Atau D4 ya, S1 atau D4. Kalau dia punya S2, maka yang diperpal adalah S2 dan S1. Kalau cuma punya S1, ya S1 saja yang diperpal. Nah, tapi banyak juga guru-guru kita, terutama yang di Papua, yang dari Papua kan? Ada ya? Nah, yang Papua kemarin itu kan kita pada saat P3K ada melakukan tidak perpal yang SMA itu ya. Yang SMA kan tidak perpal, itu cuma pengakuan saja. Saya cuma punya SMA gitu ya. Ya, kan kalau ada yang sekarang perpal. Yang kemarin cuma melakukan pengakuan saja, sekarang melakukan perpal ijazah SMA-nya. Kalau dia cuma punya ijazah SMA. Tapi kalau dia punya ijazah D1, maka lakukan perpal D1. Kalau dia punya D2, D2-nya yang diperpal. Kalau dia punya D3, D3-nya yang diperpal. Ya, kalau SMA, D1, D2, D3 cukup ijazah terakhirnya. Jadi kalau misalnya yang terakhir D3, ya D3 aja yang diperpal. SMA, itu nggak usah diperpal. Ya, cukup D3-nya. Kalau dia punya D2, maka D2-nya yang diperpal. Ya, D1 nggak perlu. SMA nggak perlu. Kalau dia punya D1, maka D1 yang diperpal, SMA nggak perlu. Kalau dia cuma punya SMA, ya SMA-nya saja diperpal. SMP, SD nggak perlu. Kalau dia cuma punya SMP, ada kan orang mungkin ada, gitu mungkin ada, ya yang dia cuma punya ijazah SMP, dia perpal SMP-nya. Kalau dia punya ijazah cuma SD, ya SD saja yang diperpal. Tidak usah semuanya, ya. Itu untuk perpanjangan. Kalau dia D4, S1, S2, S3, pilih yang atas. Nanti tampilannya akan sama seperti
Perpal yang ijazah normal, yang sebelum-sebelumnya maksudnya. Ya. Nah kalau dia punya D1, D2, D3, ini masih bisa pakai API karena banyak yang D3 sekarang itu tercatat lulusannya ada di PDDT, perguruan tingginya ada di PDDT, maka bisa menggunakan perpal API. Ya, tapi kalau lulusan lama ya sama. Ya, mungkin nggak bisa pakai API, pakai berkas. Tetapi Bapak Ibu sekalian, itu tidak perlu diverifikasi di dinas. D1, D2, D3 itu tidak perlu diverifikasi di dinas. Ya. Kenapa? Mengurangi kerjaan dinas. Kalau dia untuk para dinas semua dinas tidak dapat kerjaan. Ya. Karena apa? Karena yang S1 saja perpal berkali-kali. Satu orang itu ada yang sampai 10 kali perpal. Siapa yang merasa memverifikasi orang itu lagi. Ya. Nah itu banyak sekali ya. Kenapa di perpal tidak seperti itu juga? Kenapa sekarang tidak dibatasi? Tidak bisa terbatasi karena kenyataannya banyak guru-guru yang memang ijazah S1-nya lebih dari 1. Kan gitu kan? Oleh karena itu kita buka semua gitu. Ya, nah ternyata banyak sekali yang mungkin pemahamannya kurang paham perpalnya itu terulang-ulang. Ya. Sampai ada yang 10 kali, bahkan ada yang sampai 14 kali, 15 kali. Ya. Kalau yang lebih aneh itu sampai ada 100 kali. Ya, itu ada tuh. Yang kalau yang 100 kali itu di atas 20 kali itu dihapus. Ya, di atas 20 kali itu dihapus. Ya. Oke, terus ini yang D1, D2, D3. Ini yang lulusannya SMP, SMA, SM yang sederajat SMA berada di sana. Ya, ini. Nah, yang D1, D2, D3 dan lulusan SD, SMP, SMA ini tidak perlu melalui verifikasi oleh dinas. Ya, tidak perlu. Jadi nanti akan kita gunakan di pusat, ya, untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan data kualifikasi akademik dulu. Oleh karena itu, tolong sampaikan ke guru-guru kita ya di daerah nanti lakukan perpal ijazahnya. Keluhannya, alasannya mereka selalu bilang nggak bisa karena perguruan tingginya dan tetap nggak ada. Karena banyak orang yang menuliskan universitas terbuka, itu cuma dua kata kan, universitas terbuka. Setahu saya universitas terbuka itu berlaku se Indonesia. Nggak ada universitas terbuka Makassar, universitas terbuka Sumatera Sulawesi Utara, nggak ada setahu saya. Setahu saya namanya universitas terbuka itu satu. Ada yang Ciputat, ya kan? Cuma barangkali korul ya apa? Kalau yang kelompok kerja ya. Nah itu mungkin iya di daerah-daerah ada, tapi namanya tetap universitas dan bukan. Nah ini banyak teman-teman kita yang menuliskan universitas terbuka itu agak lumayan apa ya? Tulis begini. Jadi ada yang nulisnya Departemen Pendidikan Universitas Terbuka. Nah itu betul masalah ini. Itu udah pasti bakal ketemu. Nggak ada Departemen Pendidikan Universitas Terbuka, nggak ada. Universitas Terbuka dulu memang di bawah Departemen Pendidikan, tapi namanya adalah Universitas Terbuka. Itu salah satu contoh. Ya. Terus ada juga yang menulisnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI. Ada nggak? Mungkin ada. Tapi barangkali sekarang sudah berubah nama menjadi Universitas PGRI. Karena kalau saya lihat di PDDT itu nggak ada tuh. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI itu nggak ada di ininya. Ya, udah nggak ada. Tapi dia memang lulusan lama. Dia lulusan tahun 80 misalnya. Itu namanya masih Institut Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI.
perguruan tingginya sudah tidak ada, itu bisa ditukar. Ya, yang penting sesuai dengan nama perguruan tinggi yang ada di ijazah. Dia harus dilihat ijazahnya benar enggak. Ya, nah, oke, ya. Ini saya nggak berani kepada sini, tapi saya ingin contohkan aja dulu. Saya ambil yang ini dulu. Ya. Universitas terbuka. Jadi kita ketik. Kalau dia lagi prosesing, tunggu dulu. Ya. Kalau kelamaan tunggu ya tinggal kita lagi. Dan ini ada session ya. Kalau memang lama, kan buka info ini udah agak lama nih. Kalau udah lama kadang-kadang kita nggak mau keluar karena sessionnya habis. Ada online. Nah, ini keluar nih, universitas terbuka. Ya, kalau sudah keluar lihat nih, universitas terbuka. Kodenya di atas ada. Ini kode perguruan tinggi yang ada di database-nya, ada di di atas ada yang aku. Ya, terus jurusannya. Ini ini keluar nih, pendidikan guru. Nah, ini ada yang hitam, ada yang biru. Yang hitam ini berarti nama-nama jurusan atau prodi ini tidak ada di universitas terbuka. Yang hitam tidak ada itu bukan berarti dulu nggak pernah ada. Bisa jadi dulu pernah ada, tapi sekarang sudah tutup misalnya. Hitam luarnya, ya. Terus misalnya karena lulusan baru, ya, yang ada misalnya ini, klik ini, ya. Jadi pilih yang utamakan yang hidup, ya. Yang hidup itu yang masih terdaftar di PDDI sebagai prodi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Ketika NIM-nya, ketika nomor ijazahnya, lalu klik cek data ijazah. Nah, kalau diklik data ijazah, maka ini akan mengecek kepada PDDI apakah NIM ini ada tidak di PDDI. Kalau tidak ada, akan tertolak. Keluar tidak ada, ya. Bisa contohkan yang tidak ada ya. Silakan dia ulang klik, biarin aja dulu, ini berarti sedang proses, ya. Ini lagi proses, baca ke PDDI-nya. Ini tergantung jaringan, kalau jaringannya bagus, ya cepat. Jaringannya kurang bagus, ya seperti biasa lah yang internet. Ya. Cuma memang ini dibatasi session, ada sessionnya. Ya kadang-kadang dia sessionnya habis, nggak ketemu ya keluarnya error. Ini karena memang di sengaja dilakukan ini untuk membuka berkas. Ini unggah berkas, ya.
sama nih kayak tadi. Misalnya kan kira kan kalau keluhannya perguruan tinggi nggak ada, karena perguruan tinggi memang sudah tutup ya. Kita contohkan misalnya perguruan tinggi sudah tutup. Misalnya apa? Ya, sekarang lah yang sudah tutup, berarti kan kita di rumah sudah tidak ada, gitu ya. Nah, ini keluhannya kan mereka nggak bisa. Coba ya. Bisa keluar nggak tulisannya? Ada nggak? Ada kan tulisannya keluar kan? Tuh di bawah tuh. Ada tapi hitam. Terus Laro Makassar. Nggak ada, itu nggak ada nih Laro Makassar. Tapi bisa keluar. Jadi untuk mengatasi orang-orang yang ijazah lama, yang perguruan tingginya sudah tutup. Ya, jadi nggak ada alasan kalau bilang dia nggak ketemu dengan perguruan tingginya, bisa kok. Universitas Selamat bisa keluar. Ya, nah ini kita klik, wajib diklik ya, karena kalau nggak diklik itu tidak akan proses ininya, ID-nya. Karena klik itu udah menetapkan ID-nya. Ya, nah, kita klik dulu, terus kita pindah ke sini. Kodenya udah ada kan? Ya kalau perguruan tingginya nggak ketemu, ya otomatis. Waduh, nggak ada kan? Nih, di keluar negara semua nih. Ya otomatis. Kalau ini bisa tidak. Tapi dikeluarkan pilihan agar penulisannya sama gitu. Bukan pilihannya agar penulisannya sama sehingga pada saat kali mapping dia ketemu ini masuk kategori kalau mana? Ya, misalnya ada pilih pendidikan guru anak usia dini. Benar kan? Oh, ternyata salah. Harusnya kan pendidikan guru, pendidikan anak usia dini itu beda tuh. Kita lihat lagi ini pendidikan guru, pendidikan anak usia dini ini ada nih. Yang atas ini pendidikan guru anak usia dini. Yang ini pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Yang ada beda. Makanya disesuaikan dengan yang ini asal kodenya begini apa. Gitu kan? Jadi ini sesuaikan dengan ijazahnya. Misalnya ini. Ya, oke. Lalu masukkan tandanya tanggal berapa, ya. Terus masukkan NIM-nya, nomor ijazah, segala macam, ya. Kita coba dulu. Oke, terus kita tentukan ijazahnya. Ya. Terus kebiasaan kita umumnya ini adalah malas baca petunjuk. Umumnya kita tuh malas baca petunjuk. Padahal ini ya nih, apa berkah ijazah perlu diperhatikan sebelum mengunggah gambar, jadi lengkapi isian data ijazah yang di atas. Ini nanti ya, dilengkapi dulu. File yang diunggah adalah file gambar dengan jenis file JPEG, JPG atau PNG. Terus ukuran file gambar tidak melebihi dari 500 KB. Ya, terus gambar yang diunggah sebaiknya hasil scan bukan foto. Ini nggak bagus nih, gambar seperti ini nggak bagus nih. Gambar yang seperti ini nggak bagus. Kenapa? Ini ada cahaya yang tidak merata. Kalau scan kan masih rata hasilnya. Ini foto, maka dia akan keluar jadi kilauan cahaya, gitu ya, yang akhirnya tidak merata. Nah, yang seperti ini kadang lebih menyulitkan untuk proses PCR, pembacaan naskah yang ada di dalam kertas ini untuk
disandingkan. Ini agak lebih sulit gitu ya. Lihat ini. Gambar ini kan, jika ada item data yang tidak terverifikasi, gambar bisa di zoom in, di zoom out sebelum klik tombol validasi gambar. Nah, ini bisa kita kecilkan, kita besarkan. Ya. Terus ulangi jika masih ada item yang belum terverifikasi. Ulangi jika masih ada item yang belum terverifikasi. Jadi kalau masih ada tulisan merah, ulangi lagi. Masih merah lagi, ulang lagi. Masih merah lagi, ulang lagi. Apa yang diulang? Klik tombol validasi. Nah, tombol simpan akan aktif jika data sudah terdeteksi pada gambar berdasar di-upload. Jadi kalau semua verifikasinya biru, otomatis tombol simpannya akan aktif. Ya. Tombol simpan juga akan aktif jika proses validasi gambar sudah lebih dari 3 kali. Jadi kalau tulisannya merah semua, jangan usah khawatir. Cari aja tombol validasi 3 kali. Kalau sudah 3 kali masih merah-merah juga, ya, nanti tombol simpan itu akan muncul. Kalau sudah 3 kali dia terpaksa muncul tuh warna tombol simpannya akan aktif. Kalau sudah aktif dia simpan, tapi masih merah, dia karena ijazahnya nggak kebaca sama sistem. Nanti yang tugasnya baca siapa? Orang dinas. Yang verifikasi. Tuh, ya. Karena sama sistem nggak kebaca ya sama orang dinas nanti dicek. Walaupun ternyata di dinas entah karena apa gitu ya, perguruan tingginya salah, tetap ada paling. Prodinya salah, tetap ada paling. Kalau saya sih sebenarnya nggak enak gitu ya. Di dinas lolos, tapi di BGTK nggak lolos. Nah, berarti kan di dinas itu nggak diverifikasi dengan benar itu. Ya, nggak lolosnya ini lagi keterangannya. Prodinya tidak sama dengan berkas. Oh, kok bisa? Di dinas pendidikan bisa lolos gitu. Ya, nah, tuh. Ya, jadi tugas pendidikan itu sebenarnya kan, ya bukan hanya sulit ya, nggak sulit teman-teman cuma membandingkan tulisan ijazah dengan yang diketik kan gitu ya, dengan yang diajukan, cuma banyak banget doang. Ada berapa? Ada 13 atau ada berapa tuh? Iya sama gitu kan? Iya sama, tidak gitu kan? Kalau tidak namanya tolak ke bawah kan bisa. Tapi kalau iya kan harus semua iya itu baru bisa disimpan. Iya kan? Itu kadang-kadang kita coba teliti. Ya, karena kalau surat sulit mah nggak sulit. Karena membandingkan nama yang diketik dengan ijazah yang diupload sama atau enggak. Tadi ya. Nah, ini kembali ke yang dilakukan oleh guru. Ini dia klik ini 3 kali. Klik pertama, tunggu sampai 100%. Jangan klik. Itu tetap dihitung 1. Kalau dia belum selesai 100%, ini untuk dulu nih. Ini berapa lama? Tergantung jaringannya. Kalau jaringan kita udah cepat, karena ini jangan ngecek ke server datanya, ya. Nih masih merah semua kan? Masih merah semua. Kenapa? Karena perguruan tingginya ini tidak sama. Di sini perguruan tinggi nih yang saya masukkan adalah Universitas Terbuka, yang diketik di sini adalah Universitas Karo Makassar. Kita tidak tahu. Ya. Tapi harusnya di Sofia harus ketemu nih. Di Sofia harus ketemu. Nah, kalau dia pengen bisa kebaca, digedein. Ya, digedein lalu tarik dia ke bawah. Nah, misalnya, terus kita tarik lagi. Tuh, ketemu kan? Nama Ibu Sofia ketemu. Ada nanti hotelnya. Itu kenapa tadi kok bisa ketemu di awal? Karena ijazahnya hasil foto, bukan hasil scan. Beda kualitas gambarnya. Kalau hasil scan dengan hasil foto.
Nah ini masih belum biru nih. Kenapa? Karena masih ada yang merah dan kita baru klik 2 kali. Kita klik lagi sekali lagi. Oke. Nah, keluarkan dulu. Tapi saya masih penasaran, bisa sekali lagi boleh nggak? Boleh. Apa misalnya? Nih, tentu berkas sudah terverifikasi jasa. Kita lihat di sini. Kenapa kok dia dikatakan tidak terverifikasi sebagai jasa? Karena yang kita beda ini tidak ada satupun tulisan tentang jasa. Mana tulisan jasa? Tuh. Ini kualitas scan yang kurang bagus ya. Ini tulisan jasanya ada lipatan. Jadi biasanya kayaknya berlipatan ini. Tapi nggak apa-apa. Coba. Tidak baca memang. Dia tidak baca karena ini ada lipatannya. Nah, ya, oke, ya, nggak masalah, jangan saja, kita simpan aja. Nah, nanti sisanya yang memverifikasi adalah Bapak Ibu sekalian. Ya, melalui aplikasi SIM-Tune. Kita cuma bisa bantu sebanyak 3 poin. Karena itu yang kebaca, sisanya Bapak Ibu yang baca. Ya, kalau Bapak Ibu baca bisa ketemu itu ya. Oke, kalau sudah dilipat untuk nanti dia akan masuk ke ini. Mana dia? Tuh, masuk kan? Universitas Karo Makassar. Statusnya belum verifikasi. Ya. Tanggal lahir para kodik ini tidak sama dengan A. Nanti kalau dia sudah verifikasi, ini akan keluar sudah terverifikasi. Tapi kalau namanya terlalu jauh bedanya, dia akan keluar tombol merah di sini. Kalau namanya terlalu jauh bedanya, karena kita pakai similarity. Similarity-nya harus bernilai 0,9. Kalau kurang dari 0,9, dianggap hasil belum valid. Berarti harus ada yang disesuaikan di mana ada kodenya. Kalau ijazah nggak mungkin bukan apa bongkar tulisan ijazah. Berarti dia tidak konsisten dengan namanya. Ya, oke itu. Jadi nih universitas anak-anak PAN, ya kan? Jurusan anak-anak PAN masih bisa masuk loh. Ini orang korban dari percontohan. Ya, ini ketika ini korban dari percontohan. Ini orang katanya, karena pakai lain. Yang untungnya orangnya nggak berani protes. Ya, kalau protes dengan kasih amplop gitu. Kebetulan itu saya. Itu maksudnya dia. Itu gara-gara yang dibuat dari contoh atau yang dapat ini jaga. Ya, kalau itu ya, jadi bisa. Jadi kalau ada orang yang bilang tidak bisa tulis nama perempuan ini, contohnya ada, bisa. Ya, cuma memang skripnya tadi. Jadi kalau kita tulis belum keluar, hapus dulu satu huruf, tunggu sebentar, lalu kita ketik lagi huruf terakhirnya, jangan keluar. Kenapa begitu? Karena mungkin proses jaringannya kurang begitu bagus. Jadi dia belum bisa masuk ke server gitu loh. Ya. Dan dia harus diklik, kalau nggak diklik nggak bisa, wajib diklik. Ya. Kalau nggak diklik nanti dia tidak terlihat ininya, ID-nya. Oke ya, itu untuk ijazah. Salah satu itu untuk paparannya, ya. Karena yang pokok yang pertama sekarang ini. Terus nanti kalau misalnya di data Bapak Ibu sekalian ada guru yang terdata kena survei, kemarin dapat surat kan dari DTK untuk survei minat keberminatan S1 ya, buat yang belum S1 ya, buat yang belum S1